Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan materi persamaan eksponen ya hari ini. Oke, kita awali dengan soal nomor 1. Ya, kita punya di sini soal nomor 1 7 pangkat sama dengan 49 pangkat ya. Konsepnya adalah kalau persamaan eksponen itu usahakan bilangan dasarnya sama. Oke, jadi bentuk umumnya adalah kalau kita punya A ya pangkat fx ya sama dengan A juga ya, A pangkat gx. Nah, maka dia akan setara dengan, nanti bentuknya akan menjadi fx sama dengan gx. Nah, seperti ini. Nah, di soal nomor 1 ini kita punya ruas kiri 7 pangkat, ruas kanan 49 pangkat. Jadi bilangan dasarnya 7, yang kiri, yang kanan 49. Nah, maka usahakan kita buat sama dulu ya. Ruas kiri 7 pangkat x kuadrat tambah 2x tambah 4. Nah, ruas kanan 49 ini bisa dijadikan 7 pangkat 2 ya, dipangkatkan 3x. Nah, sehingga ruas kiri maupun ruas kanan akan sama dengan bilangan dasarnya 7 ya. Yang kiri pangkatnya x kuadrat tambah 2x tambah 4. Yang kanan pangkatnya menjadi 2 dipangkatkan lagi dengan 3x ya. 7 pangkat 2 pangkat 3x, jadi perkalian pangkatnya 2 kali 3x menjadi 6x. Nah, di sini karena bilangan dasarnya sudah sama-sama 7, maka pangkatnya akan jadi sama ya. Jadi x kuadrat tambah 2x tambah 4 haruslah sama dengan 6x ya, sesuai dengan bentuk persamaan eksponen yang pertama ini. Oke, sekarang tugas kita mencari nilai x yang memenuhi. Nah, terjadilah bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi x kuadrat minus 4x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk mencari x nya kita faktorkan. Ini jadi x minus 2 dikali x min 2 atau x min 2 kuadrat. Maka dapatlah nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 2. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2 dengan cara yang sama. Kita lihat di sini bilangan dasarnya 3, ini juga 3 ya. Ruas kanan pun nanti bisa dijadikan 3 pangkat ya, karena 9 ini ada 3 pangkat 2. Oke, sebelumnya ini kita sederhanakan dulu ya. Ini 3 pangkat x plus 1 dibagi dengan 1 per, berarti 3 pangkat min ya, minus x plus 1. Nah, sama dengan 9 ini bisa dijadikan 3 pangkat 2. Nah, tugas kita yang pertama adalah setelah ini kita bagi ya. 3 pangkat x plus 1 dibagi dengan 3 pangkat min x tambah 1. Pembagian pangkat akan menjadi pengurangan. Jadi 3 pangkat x plus 1 dikurang min x plus 1 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, sehingga dapatlah ruas kirinya 3 pangkat x tambah x menjadi 2x. 1 kurang 1 habis ya, sama dengan 3 pangkat 2. Nah, karena bilangan dasarnya sama-sama 3, maka kesimpulannya 2x harus sama dengan 2. Sehingga x nya sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, kita lihat soal nomor 3. Nah, bentuk yang ruas kiri 2 pangkat 8 minus x dibagi akar x ya. Dari 8 kita jadikan 2 pangkat ya. Jadi 2 pangkat 3 diakarin x berarti per x ya, seperti ini ya. 2 pangkat 3 per x sama dengan ruas kanan 1 per 4 ini bisa dijadikan 2 pangkat ya, karena 1 per 4 ini kan 2 pangkat 2 ya. 1 per 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat min 2. Nah, seperti ini dipangkatkan lagi dengan x minus 5. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kita coba kita bagi ya, sama-sama 2 pangkat. Dibagi 2 pangkat maka akan menjadi pengurangan ya. Jadi ini 2 pangkat 8 minus x ya dikurang 3 per x. Nah, sama dengan 2 pangkat dipangkatkan jadi perkalian, jadi minus 2x tambah 10. Nah, karena ruas kiri dan kanan sama-sama 2 bilangan dasarnya, maka haruslah 8 minus x minus 3 per x ini sama dengan minus 2x tambah 10. Oke, kita kali dengan x, baik ruas kiri maupun ruas kanan, dengan catatan x nya tidak boleh sama dengan 0 ya.
Oke, kita kalikan dengan X, maka akan kita peroleh ini jadi 8X minus X kuadrat min 3 sama dengan minus 2X kuadrat tambah 10X. Maka jadilah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk X ya, min 2X kuadrat dikurang X kuadrat menjadi plus X kuadrat. 8X dikurang 10X menjadi minus 2X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan X-nya kita faktorkan ya, yang ruas kiri. Nah, X kuadrat min 2X min 3 difaktorkan menjadi X minus 3 dikali dengan X plus 1. Nah, maka dapatlah X-nya sama dengan 3 ya, atau X sama dengan minus 1. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. 1/16 sama dengan, nah di sini ruas kanan 2 pangkat, maka yang ruas kiri kita harus jadikan 2 pangkat. 1/16, 16 ini adalah 2 pangkat 4 ya, sama dengan 1/2 pangkat 2X plus 1 menjadi 2 pangkat min 2X minus 1, diakarin 3 menjadi per 3. Nah, seperti ini. Nah, ruas kiri kita punya 2 pangkat min 4, ruas kanannya 2 pangkat minus 2X min 1 per 3. Karena bilangan dasarnya sama-sama 2, maka haruslah min 4 sama dengan min 2X min 1 per 3. Oke, kita kali 3, kedua ruas menjadi minus 12 sama dengan min 2X min 1. Oke, jadi 2X sama dengan plus 12 kurang 1 ya. Nah, maka 2X sama dengan 11 atau X-nya sama dengan 11/2. Nah, ini solusi untuk soal nomor 4. Oke, soal nomor 5 kita lihat ya, di sini 4 pangkat ya, ruas kiri ruas kanannya 8 pangkat. 4 pangkat dengan 8 pangkat ya, agar bilangan dasar bisa sama kita bikin 2 pangkat ya. 4 ini 2 pangkat 2 ya, dipangkatkan dengan 5 min X akar 3 berarti per 3 ya, dibagi 8 atau langsung aja 8 ini kita pindahkan ke ruas kanan ya, jadi 8 per akar 8 pangkat X tambah 4. 8 ini kan 2 pangkat 3 ya, dipangkatkan X tambah 4 di akar ya, akar ini berarti di per 2 pangkatnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ruas kiri ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi menjadi perkalian pangkatnya, jadi 2 pangkat 10 minus 2X per 3. Nah, sementara ruas kanannya ini jadi 8 ya, dibagi dengan 2 pangkat 3X tambah 12 per 2. Nah, seperti ini. Oke, kita naikkan ke atas atau 8-nya bisa juga kita jadikan 2 pangkat 3 ya, seperti ini. Oke, nanti ruas kanannya ada pembagian pangkat ya, kita jadikan pengurangan. Jadi 2 pangkat 10 minus 2X per 3 sama dengan 2 pangkat 3 minus 3X tambah 12 per 2. Nah, seperti ini. Nah, karena bilangan dasarnya sama-sama 2, maka haruslah ya, ruas kirinya pangkatnya 10 minus 2X per 3 ini sama dengan 3 dikurang ya, 3X tambah 12 per 2. Oke, kita kali 6 ya, kedua ruas ya, atau menghilangkan penyebut kita kali 6, maka ini 3 nya habis, jadilah kita kali 2, jadi 20 minus 4X. 3 kali 6 18 dikurang nih dikali 6 jadi 3 ya. Nah, tinggal kita kali 3 jadi 9X tambah 36. Nah, seperti ini. Kita kumpulkan X nya di kiri menjadi 9X minus 4X sama dengan 18 kurang 36 minus 18 dikurang lagi dengan 20. Maka ruas kiri tersisa 5X. Nah, ruas kanannya jadi minus 38.
Nah, sehingga X yang memenuhi adalah minus 38/5. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 5. Nah, kita lihat nomor 6 sini ada 5 pangkat ditambah 5 pangkat dikurang 30 sama dengan 0. Oke, idenya adalah pangkatnya kita samakan dulu agar kita bisa jumlahkan. Nah, pangkatnya kita samakan berarti kita jadikan pangkatnya seperti suku yang pertama. Ya, suku yang kedua karena lebih besar, maka ini kita uraikan biar jadi seperti suku yang pertama. Jadi 5 pangkat X kuadrat tambah 2X plus 1 ditambah 5 pangkat X kuadrat tambah 2X plus 1 dikali 5 pangkat 1. Nah, seperti ini. Ya, ini kan jadi kalau nanti kita kalikan kembali seperti semula ya, X kuadrat tambah 2X tambah 2. Ya. Dikurang 30 sama dengan 0 atau boleh juga sama dengan 30. Oke. Ini bentuknya sama, 5 pangkat X kuadrat tambah 2X tambah 1, 5 pangkat ya, X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kalau seandainya ini kita misalkan P, jadi P tambah 5P ya sama dengan 30. Nah, sehingga kalau kita jumlah ini menjadi 6P ya sama dengan 30, atau P-nya sama dengan 30 bagi 6 sama dengan 5. Nah, seperti ini. Setelah dapat P, kita kembalikannya ke dalam bentuk X. P itu tadi adalah 5 pangkat X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah 5 pangkat 1. Nah, karena bilangan dasarnya sudah sama, maka haruslah pangkatnya kita samakan. Jadi X kuadrat tambah 2X plus 1 haruslah sama dengan 1. Sehingga jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, dapatlah X dikali X plus 2 sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan 0 ya, atau ya, X-nya sama dengan minus 2. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 6 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ya, nomor 1 sampai nomor 6 kita punya bilangan dasarnya sama. Nah, nomor 7 bilangan dasarnya tidak sama. Ya, ruas kiri bilangan dasarnya 7, ruas kanan bilangan dasarnya 5. Nah, jadi untuk soal semacam ini tidak bisa langsung kita hilangkan bilangan dasarnya. Nah, kalau seandainya bilangan dasarnya beda dan tidak bisa disamakan, maka kita harus berikan log ya di ruas kiri dan kanan. Katakanlah kita kasih 10 log ya. Ruas kiri log 7 pangkat X kuadrat min X min 6. Ruas kanan jadi log ya 5 pangkat X kuadrat min 4. Nah, tugas kita kan mencari X ya. Jadi kalau kita kasih log, tentunya dengan sifat log ini pangkatnya bisa ditaruh di depan ya. Jadi X kuadrat min X min 6 dikali log 7 ya, sama dengan X kuadrat min 4 dikali log 5. Nah, kalau X kuadrat min X min 6 dan X kuadrat min 4, kalau seandainya kita faktorkan, jadi X min 3 dikali X plus 2 dikali log 7 sama dengan X min 2 dikali X plus 2 dikali log 5. Nah, kalau kita perhatikan memiliki faktor yang sama, jadi kita bisa hilangkan faktor yang samanya, yakni X tambah 2 ya, dengan catatan X nya tidak sama dengan min 2 ya, agar tidak terjadi pembagian dengan 0. Oke, selanjutnya adalah kita uraikan. Karena kita ingin mencari X, maka ini kita uraikan menjadi X dikali log 7 dikurang 3 log 7 sama dengan X min 2 kali log 5 menjadi X log 5 dikurang 2 log 5. Nah, kita kumpulkan yang ada X-nya, karena kita ingin mencari X, kita kumpulkan yang ada X-nya di ruas kiri menjadi X log 7 dikurang X log 5 ya. Nah, sama dengan 3 log 7 ya, 3 dikali log 7 maksudnya dikurang 2 dikali log 5. Oke, nah di sini masing-masing ada X, X-nya kita keluarkan, jadi X dikali log 7 dikurang log 5. Nah, sama dengan 3 log 7 ya dikurang 2 log 5, atau bisa juga dijadikan pangkat ya.
log 7 pangkat 3 dikurang log 5 pangkat 2. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, maka kita dapat X-nya ini sama dengan log 7 pangkat 3 dikurang log 5 pangkat 2 dibagi dengan log 7 min log 5. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Ya, kita punya 4 pangkat 2X tambah 2. Nah, di sini 2 pangkat 4 ya. Kita lihat bilang dasarnya belum sama. Nah, tapi untuk kasus ini bisa dibikin sama ya. Nah, karena di sini 2 pangkat 2, 4 ini ya, 2 pangkat 2 dipangkatkan 2x tambah 2 langsung kita kali, jadi 2 kali 2x tambah 2 menjadi 4x tambah 4 dikurang 3 kali 2 pangkat 4x sama dengan 104. Nah, kita perhatikan di sini pangkatnya bisa dibikin sama-sama pangkat 4x dengan cara ya kita uraikan di sini ya, 2 pangkat 4x kali 2 pangkat 4 dikurang 3 kali 2 pangkat 4x sama dengan 104. Nah, kalau kita umpamakan 2 pangkat 4x nih, suku yang sama ini katakanlah adalah P. Ya, maka ini 2 pangkat 4 adalah 16 kali P dikurang 3P. Nah, ini sama dengan 104. Oke, kita lanjutkan. Nah, menjadi 16P dikurang 3P menjadi 13P ya, sama dengan 104. Maka berapa nilai P-nya? Ya, P-nya ini sama dengan 104 dibagi 13 adalah 8 ya. Nah, jadi P-nya sama dengan 8. Kita kembalikan lagi karena kita ingin mencari X-nya berapa, kita kembalikan P ini ke dalam bentuk X ya. P ini tadi adalah 2 pangkat 4X sama dengan 8. 8 jadikan 2 pangkat menjadi 2 pangkat 3. Nah, karena bilang dasarnya sama-sama 2, maka haruslah pangkatnya juga sama ya. Jadi 4x sama dengan 3. Sehingga X-nya haruslah 3/4. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, nomor 10 ini bilang dasarnya sama. 2x kuadrat min x min 15. Namun bilang dasarnya dalam bentuk variabel x ya, atau dalam bentuk fungsi x. Nah, di sini katakan hx. Kemudian pangkatnya yang berbeda. Ya, ruas kiri x kuadrat, ya ruas kanan 2x tambah 15. Jadi katakanlah x kuadrat ini adalah fx, kemudian 2x tambah 5 adalah gx. Nah, untuk soal semacam ini, bentuk seperti ini ada 4 solusi. Solusi yang pertama adalah bilang dasarnya sudah sama, maka pangkatnya harus kita samakan. Jadi x kuadrat harus sama dengan 2x tambah 15. Ini solusi pertama tanpa syarat. Langsung kita cari berapa x-nya, itulah solusinya. Jadi kita jadikan bentuk persamaan kuadrat, x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Ya, jadi solusi pertamanya pangkatnya sama. Nah, kemudian ini kalau kita faktorkan untuk mendapatkan x, jadi x minus 5 dikali dengan x plus 3. Ya, dua bilangan dikali hasilnya min 15 dijumlahkan min 2. Maka dapatlah x-nya 5 atau x sama dengan min 3. Nah, ini solusi yang pertama ya. Ada 2 nilai x yang memenuhi. Kemudian solusi yang kedua, bilang dasarnya kita buat sama dengan 1. Ya, bilang dasarnya. Mana bilang dasarnya ini yang ditandai warna kuning ya, 2x kuadrat min x min 15 sama dengan 1. Mengapa demikian? Karena bilangan pangkat kalau seandainya bilang dasarnya sudah 1, pasti hasilnya 1 ya. Jadi ruas kiri 1, ruas kanan juga pasti 1 gitu ya. Maka kita buat bilang dasar sama dengan 1 kalau seandainya bilang dasarnya berupa variabel x. Oke, kita cari solusinya. Nah, ini yang kedua ini solusinya tanpa syarat juga, sama seperti nomor 1. Nah, jadi 2x kuadrat min x minus 16 ya, sama dengan 0. Coba kita faktorkan ya, jadi 2x ya, sama dengan 0. Kita coba cari. Oke, ini seperti ini tidak bisa difaktor ya. Jadi coba kita cari solusi x-nya dengan menggunakan rumus ABC ya. X1 x2 sama dengan min b, jadi 1 plus minus akar diskriminan b kuadrat min 4ac, jadi min 1 kuadrat 1 dikurang 4 kali A, A nya 2 kali C, C nya minus 16.
ya dibagi dengan 2A, ya, 2 kali 2. Nah, maka solusinya sama dengan 1 plus minus akar 129 dibagi 4. Nah, karena 129 ini bukan bilangan kuadrat, ya, maka solusinya dalam bentuk bilangan irasional, ya. Jadi X1 nya adalah 1 plus akar 129 per 4. Nah, X yang keduanya adalah 1 minus akar 129 per 4. Ya, jadi ada dua solusi juga untuk yang kedua, ya, kemungkinan kedua. Oke, kita akan cari kemungkinan yang berikutnya. Kemungkinan yang ketiga adalah H-nya bilang dasarnya kita buat 0. Nah, tapi untuk kemungkinan ketiga ini ada syarat. Syaratnya apa? Pangkatnya baik fx maupun gx harus positif, nggak boleh negatif. Karena ketika bilang dasarnya 0, pangkatnya negatif, maka jadi ada pembagian dengan 0. Jadi itu yang harus kita hindari. Jadi syaratnya nanti ketika kita cari, ya, nah ini hx-nya atau bilang dasar 2x kuadrat min x min 15 sama dengan 0. Nanti haruslah, ya, nilai x kuadrat dan nilai dari 2x tambah 15 harus positif dua-duanya, gitu ya. Coba kita cari dulu x-nya. Ini harus positif, ini positif. Kita faktorkan menjadi 2x dengan x, kemudian 5 dengan 3, ya, agar jadi 15. Nah, ingat tandanya minusnya ada di min 3, ini plus 5. Nah, dapatlah nilai x-nya adalah min 5 per 2 atau x sama dengan 3. Oke, coba kalau seandainya kita ambil x-nya yang 5 min 5 per 2, apakah dia positif? Ya, jelas positif karena dikuadratkan. Kemudian 2x tambah 15, kalau x-nya min 5 per 2 jadi min 5 tambah 15, ya positif juga, ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa x sama dengan min 5 per 2 ini memenuhi. Karena ketika x-nya sama dengan min 5 per 2, baik fx maupun gx sama-sama positif. Kemudian untuk x sama dengan 3, jelas sekali ketika dikuadratkan positif, ketika dikali 2 tambah 15 juga positif. Maka ini x sama dengan 3 juga memenuhi. Jadi solusinya bertambah 2. Ya, untuk kemungkinan yang ketiga. Sekarang untuk kemungkinan yang keempat, ya, kita buat bilang dasarnya sama dengan min 1. Ya, jadi 2x kuadrat min x min 15 harus sama dengan min 1. Dengan catatan, nanti juga ada syaratnya. Syaratnya nanti fx dan gx-nya atau pangkatnya ini ketika x-nya disubstitusikan harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Tidak boleh ganjil genap, ya. Jadi harus sama-sama ganjil, sama-sama genap x kuadrat maupun 2x tambah 15-nya. Oke, coba kita cari dulu solusinya. Ini jadi 2x kuadrat min x min 14 sama dengan 0. Ya, kita coba faktorkan 2x dengan x. Coba ini 14 dengan 1. Nah, coba kayaknya ini nggak bisa difaktor, ya. Coba kita cari, berarti ini dengan kita cari dengan rumus ABC, ya, x1 2, ya. Jadi 1 plus minus min 1 pada 1 min 4 kali A hanya 2 kali C, ya, dibagi dengan 2A, ya, 2 kali A jadi 2 kali 2, ya. Nah, seperti ini, ya. X-nya 1 2 tidak bulat, ya, sehingga untuk solusi yang keempat tidak ada solusinya, tidak ada solusi nilai x yang memenuhi. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya ini ada 6, ya, ada 6, 5 min 3, 1 tambah akar 129 per 4, 1 min akar 129 per 4, 3 dan min 5 per 2. Kalau kita tuliskan, jadi yang kita urutkan dari yang terkecil, ya, terkecilnya, ya, ini, ya, 1
min akar 129 per 4, kemudian min 3, kemudian min 5 per 2, lanjut lagi 3, kemudian 5, dan yang terakhir 1 plus akar 129 per 4. Nah, ini solusinya untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. 2 pangkat 2x tambah 2 dikurang 2 pangkat x plus 3. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, pangkatnya ini tidak bisa sama ya, tapi bisa kita bikin jadi pangkatnya kuadrat dari bentuk atau suku yang lain. Contoh, ini 2 pangkat 2x ya dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 0. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini nanti variabel x-nya ada di sini, 2 pangkat 2x dengan 2 pangkat x. Nah, agar bentuknya sama, maka 2 pangkat 2x ini kita jadikan 2 pangkat x dikuadratkan. Nah, seperti itu. Nah, ini tetap 2 pangkat x. Nah, 2 pangkat 2 ini menjadi 4, 2 pangkat 3 menjadi 8. Ditambah 4 sama dengan 0. Kalau kita umpamakan 2 pangkat x ini adalah p, ya, maka ini jadi p kuadrat dikali 4 atau 4p kuadrat dikurang 8p tambah 4 sama dengan 0. Jadilah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk p. Nah, karena tugas kita mencari berapa nilai p-nya, namun sebelumnya kita bagi dulu kedua ruas dengan angka 4 agar angkanya lebih sederhana ya. Nah, ini menjadi p kuadrat dikurang 2p tambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi p min 1 dikali p min 1 ya, atau p min 1 kuadrat. Maka dapatlah p-nya sama dengan 1. Nah, sehingga karena kita kembalikan lagi dalam bentuk aslinya, ke dalam bentuk x ya, p itu adalah 2 pangkat x. Jadi 2 pangkat x sama dengan 1. Nah, 1 ini kalau dijadikan 2 pangkat, ya, 1 dijadikan 2 pangkat adalah 2 pangkat 0. Maka kesimpulannya, karena bilang dasarnya sudah sama-sama 2, maka haruslah x sama dengan 0. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 14. Nah, bilang dasarnya sama x tambah 2 dan x tambah 2 variabelnya. Ya. Yang beda hanya di pangkat. Nah, yang satu pangkatnya positif, kedua negatif. Jadi kalau kita tuliskan ini jadi x tambah 2 pangkat 1/3 ditambah 9 per ya x tambah 2 pangkat 1/3 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena di sini ada bentuk yang sama ya dalam bentuk variabel x, ya maka ini kita misalkan saja p. Jadi kita punya p tambah 9 per p dikurang 6 sama dengan 0. Oke, kita kali dengan p kedua ruas ya agar tidak ada penyebut. Di sini nggak ada dibagi ya, dengan catatan p nya nggak boleh 0 ya. Oke, kita kali p kedua ruas maka dapatlah p kuadrat min 6p ya baru tambah 9. Nah, jadilah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk p. Selanjutnya kita faktorkan untuk mencari p nya, jadi p minus 3 dikali p min 3 ya, atau p min 3 kuadrat sama dengan 0. Maka dapatlah p-nya sama dengan 3. Nah, tapi ini baru nilai p. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari x dengan cara kita kembalikan p ke dalam bentuk x. Jadi x tambah 2 pangkat 1/3 ini sama dengan 3. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan x maka kedua ruas kita pangkatkan 3. Biar kita bisa menghilangkan pangkat 1/3-nya. Jadi kita pangkatkan 3 pangkat 3. Nah, maka ruas kiri jadilah x tambah 2 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 3 27. Nah, maka dapatlah nilai x-nya sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Nah, inilah solusi untuk soal nomor 14. Oke, lanjut ke nomor 15. Nah, di sini ada 2 persamaan, katakan nanti persamaan 1, ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1, nah kita punya 2 pangkat 3x tambah 2y min 16 sama dengan 32. 32
karena di kiri 2 pangkat maka kita usahakan jadikan 2 pangkat. 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, karena bilangan dasarnya sudah sama maka haruslah pangkatnya juga sama ya. 3x tambah 2y minus 6 sama dengan 5. Atau 3x tambah 2y sama dengan 5 tambah 6 ya 11. Nah, ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua kita punya 5 pangkat x tambah 3y minus 8 sama dengan 1/25. Ini menjadi 5 pangkat minus 2 ya. 25 5 pangkat 2 1 per jadi pangkatnya negatif. Nah, karena bilangan dasarnya sudah sama maka haruslah pangkatnya sama. Jadi x tambah 3y minus 8 haruslah sama dengan minus 2. Atau x tambah 3y ini sama dengan 8 dikurang 2, 6 ya. Sebagai persamaan yang kedua. Nah, untuk mendapatkan variabel x maupun y, nah kita lanjutkan dengan cara kita eliminasi. Nah, kita eliminasi. Katakanlah kita eliminasi x-nya. Jadi ini kita kali 1, ini kita kali 3 ya. Jadi 3x tambah 2y sama dengan 11. Ya, yang kedua ini kali 3 jadi 3x tambah 9y sama dengan 18. Kita kurang, nah, maka dapatlah 2y dikurang 9y menjadi minus 7y sama dengan minus 7. Nah, jadi y-nya sama dengan 1. Oke, y-nya 1 kita cari x-nya ya. Kita cari x-nya lewat persamaan yang kedua saja nih. Ya, x tambah 3y, y-nya 1 sama dengan 6, maka x sama dengan 6 dikurang 3 ya, atau 3. Nah, ini solusinya ya. Jadi solusinya x-nya 3, y-nya 1. Kita lanjut ke soal nomor 16. Kita punya soal di sini x min 3 dipangkatkan x kuadrat min 3x dikurang 10 sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Oke. Jadi kalau seandainya kita tuliskan di sini bilangan dasar maupun pangkatnya sama-sama ada variabel x-nya. Nah, 1 ini kan kita tahu ya sebagai bilangan yang dipangkatkan 0. Jadi kita bisa tuliskan x min 3 pangkat x kuadrat min 3x min 10. Nah, ini hasilnya adalah x min 3 pangkat 0. Nah, seperti ini. Maka kita punya solusi yang pertama, ya jelas pangkatnya kita bikin 0. Ya, jadi x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi x min 5 dengan x plus 2. Nah, hasilnya adalah 0, maka dapatlah jawabannya 5 x-nya atau sama dengan minus 2. Nah, seperti ini. Kemudian bisa saja yang kedua, ya kemungkinan kedua, nah bilangan dasarnya ini karena variabelnya x, maka kita bikin saja 1 ya bilangan dasarnya. Karena 1 pangkat berapapun pasti 1 ya. Jadi x min 3 ini ya, kita buat saja ini sama dengan 1. Maka kita dapat solusinya x sama dengan 4 sebagai solusi. Nah, seperti ini.